ya peer group atau kelompok-kelompok formal ya, maka terjadilah di situ proses sosialisasi, ada proses imitasi, peniruan ya, dan ada proses untuk belajar mengenal dan memperkuat hubungan-hubungan sosial satu sama lain dan menyatukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mereka anggap menarik perhatian mereka. Sehingga dari kehidupan kelompok tadi ada pengalaman-pengalaman yang pengalaman belajar yang memperkuat, mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia. Nah, fungsi yang kedua tentu kelompok ini sebagai wahana media untuk membangun komunikasi ya dan interaksi di antara orang-orang gitu ya. Nah, mereka di sini membangun komunikasi ya untuk melakukan berbagai aktivitas ya melalui cara-cara yang dibangun secara informal. Nah, fungsi yang lain dari kelompok ini adalah untuk memecahkan ya masalah-masalah yang tidak bisa dihadapi oleh individu, kemudian mereka coba membangun kelompok dan memecahkan masalah-masalah itu dalam kehidupan kelompok. Misalnya dalam proses rehabilitasi sosial para narapidana di lembaga pemasyarakatan, dibangun satu kelompok-kelompok narapidana ya, situ mereka bertemu, kemudian mereka berbicara dalam satu forum yang informal, menceritakan tentang diri mereka, kemudian mereka menceritakan juga bagaimana mereka masuk ke LP dan bagaimana mereka berada di LP dan bagaimana keinginan mereka ke depan. Nah, kemudian yang lain-lainnya menanggapi ya, bertanya dan semacamnya. Nah, sehingga dengan demikian maka kelompok di rehabilitasi sosial di LP tadi menjadi upaya untuk mencairkan ya isolasi ya, kebekuan dan membangun hubungan-hubungan sosial di antara mereka dan terjadi pertukar pengalaman. Dan ini juga akan memberikan dorongan-dorongan kepada mereka ya untuk tidak terjebak dengan masa lalu mereka dan mereka mempunyai keinginan-keinginan ya setelah mereka keluar dari LP apa yang mereka lakukan. Kelompok ini tentu dibimbing oleh social worker ya di dalam proses tadi sehingga proses rehabilitasi tadi akan menyebabkan pemulihan ya mereka itu menjadi lebih terarah, lebih terstruktur. Nah, saudara sekalian, nah kelompok dengan fungsi-fungsi semacam itu ya, tentu secara umum proses pembentukan kelompok itu dimulai dulu dari kontak seseorang dengan orang lain ya pada suatu tempat, pada suatu saat ya baik di tempat umum, di tempat tertentu dan seterusnya. Nah, dari kontak tadi mereka kemudian membangun ya hubungan sosial ya, bertemu, ngobrol lebih lanjut dan seterusnya. Kemudian dari situ terjadi proses interaksi ya di antara orang-orang tersebut ya, mereka saling mempengaruhi dan kemudian mereka mulai bicarakan mengapa kita tidak bersama dalam satu kelompok. Rasanya menyenangkan bertemu dengan Anda, ngobrol dengan Anda dan seterusnya. Maka terjadilah proses intimasi, yaitu hubungan-hubungan yang makin dekat dalam kelompok tersebut. Dan dari hubungan yang intimasi tadi, maka mereka sepakat untuk membentuk kelompok-kelompok yang mereka inginkan. Maka kelompok tersebut tumbuh, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka inginkan. Kemudian terjadi proses aktivitas yang beragam, yang tinggi. Kemudian mungkin saja suatu saat mereka mengalami konflik, ya mengalami disintegrasi. Mungkin saja kelompok itu menjadi bubar, berbeda dengan ada unsur-unsur baru.
Nah, jadi siklus pembentukan kelompok itu seperti itu. Jadi dia tumbuh, kemudian berkembang, kemudian maju, kemudian konflik, kemudian bubar, dan kemudian muncul kelompok baru dan seterusnya. Itulah kehidupan kita manusia dalam kelompok ini. Nah, saudara sekalian, nah tentu pertanyaan yang paling penting, apa sebetulnya yang dilakukan oleh kelompok itu? Kalau kita ingin memahami apa yang dilakukan oleh kelompok secara teoritis dan juga secara faktual, kita bisa mengamatinya. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan uh, yang kegiatan-kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi ini mengenal satu sama lain, ya, memperkuat hubungan sosial mereka, ya, dan juga membuka diri mereka satu sama lain, sehingga di antara mereka mungkin jarak sosial dan psikologisnya sudah semakin dekat, ya, tidak jauh lagi. Nah, ini fungsi kelompok yang pertama. Jadi kalau kelompok itu tidak ada kegiatan-kegiatan komunikasi yang dibangun, maka kelompok itu tidak efektif, mungkin bubar. Nah, aktivitas kedua yang dilakukan oleh kelompok adalah uh, membangun atau melakukan, ya, memproduksi, menghasilkan sesuatu karya atau sesuatu hasil yang mereka inginkan. Misalnya kelompok belajar, ya, mungkin hasil dari kelompok belajar itu terjadinya sebuah makalah yang mereka buat bersama, gitu. Jadi ada output, ada hasil yang ingin dicapai dari kelompok tersebut, dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kalau kelompok ini menghasilkan produksi dari apa yang mereka lakukan, maka ini akan menjadi pendorong bagi mereka untuk berkegiatan di dalam kelompok lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga, tentu aktivitas yang ketiga ini adalah aktivitas untuk memecahkan masalah, problem solving. Ya, memecahkan masalah-masalah dalam kelompok. Artinya banyak orang punya masalah, anggota kelompok tersebut, tapi mungkin dia nggak bisa memecahkan masalah tadi. Maka dia mengadu, dia ngobrol sama teman-teman kelompoknya, maka di sana terjadilah berbagai macam uh, saran, tukar pengalaman, dan berbagai macam gagasan, ya, sehingga dapat terjadi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu anggota kelompok melalui proses kelompok. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kelompok itu penting bagi manusia? Ya karena kalau nggak ada kelompok ya kita mungkin ya jadi apa ya? Jadi nggak bisa jadi manusia karena kita ini makhluk sosial, ya. Allah sendiri menciptakan kita ya untuk membangun silaturahim, ya, berkenalan dengan berbagai macam manusia yang beragam sekali. Jadi mereka yang berdiam diri di rumah tidak mau berhimpun dalam kelompok atau tidak mau hidup bersama dengan kelompok, tentu tumbuhan dan perkembangannya lambat dibandingkan dengan mereka yang tumbuh dan banyak dalam aktivitas kelompok, baik kelompok informal maupun kelompok formal. Nah, tentu ada kelompok yang efektif, yang fungsional, yang berguna bagi anggota dan mungkin bagi kelompok yang lain. Tetapi ada juga kelompok yang sama sekali hanya nama saja, kemudian dia mati, tidak ada kegiatan, kemudian ditinggalkan orang, ditinggalkan anggotanya. Nah, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan suatu kelompok itu efektif ataukah tidak. Ya, tentu banyak faktor kalau dilihat dari berbagai perspektif grup dinamik, ya, teori dalam dinamika kelompok, banyak unsur-unsur yang mempengaruhinya. Misalnya unsur tujuan. Kalau tujuan kelompok tersebut bersumber dari luar dan anggota-anggota kelompok tidak paham tentang tujuan tadi, maka tentu kelompok ini tidak bisa berjalan karena mereka tidak memahami atau tidak menyukai tujuan-tujuan itu. Tapi kalau tujuan itu dibuat sendiri oleh mereka, sesuai dengan keinginan mereka dan rumusan-rumusan mereka, maka ini akan menghasilkan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Apalagi jika kelompok tersebut dioperasionalisasikan
sehingga lebih mudah untuk mereka pahami. Maka kelompok-kelompok hobi itu kadang-kadang lebih kelompok-kelompok hobi itu banyak peminatnya dan mereka banyak aktivitas ya karena tujuannya untuk hal-hal yang menantang, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang bersifat petualangan dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu unsur norma. Kelompok norma itu aturan ya atau kaidah. Jadi kalau kelompok itu terlalu banyak aturan, yang terlalu banyak ketentuan, itu anggota kelompok umumnya nggak suka. Karena bagaimanapun juga mereka ingin menghirup kebebasan, bisa kreatif, dan bisa aturan di dalam kehidupan kelompok yang terlalu luas, terlalu kaku, menyebabkan kelompok itu tidak berfungsi dan mungkin ditinggalkan oleh anggota-anggota. Nah, yang ketiga yaitu suasana kelompok, ya suasana kelompok atau iklim kelompok ya. Kalau kelompok itu suasananya dibangun dengan suasana yang sangat menyenangkan, penuh persahabatan, persaudaraan, dan sangat dekat. Ya, dia mau bicara bebas, tidak ada yang tersinggung ya. Kemudian mereka saling membantu, mereka saling berbagi dan semacamnya. Maka ini akan menyebabkan kelompok itu menjadi kuat ya, jadi efektif. Atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang keempat unsur lainnya yaitu yang berkaitan dengan kohesivitas kelompok. Ya, kohesivitas itu boleh dikatakan sebagai apa satu perekat yang kuat bagi kelompok. Ambil contoh begini, kalau kita ambil tanah lempung yang padat, yang kuat, dia menyatu. Kalau kita lemparkan ke udara, kita tangkap kembali, dia tidak pecah. Tapi kalau kita menggenggam pasir di tangan kita, begitu tangan kita lepas, itu pasir itu berhamburan, tercerai-berai. Nah, itu contoh tadi menggambarkan ada kelompok yang kohesivitasnya kuat, seperti tanah lempung tadi, mengikat, tapi ada kelompok yang seperti pasir tadi, tidak ada ikatan apa-apa sehingga hancur berantakan. Nah, bagaimana unsur-unsur dasar suatu kohesivitas itu kuat atau lemah? Yang pertama tentu unsur yang pertama adalah uh, merasa senang, merasa menyenangi berada dalam kelompok. Kelompok ini menyenangkan, saya senang berada di sini. Nah, jadi ini harus ditumbuhkan dulu suasana menyenangkan atau suasana yang dirasakan menggembirakan. Kalau dia berada di rumah mungkin dia nggak betah, tapi berada di kelompok itu dia sangat nyaman, sangat betah. Nah, maka kadang-kadang kelompok-kelompok yang digunakan ya oleh anak-anak yang nakal misalnya itu lebih menarik minat karena di situ tidak mereka bebas ya melakukan banyak hal ya dan mereka merasa betah daripada mereka berada di rumah kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu unsur pasivitas. Kalau mereka sudah merasa senang ya gembira di situ, kemudian akan muncul yaitu mereka betah di situ. Mereka betah, mereka nyaman, ya. Nah, kalau mereka sudah betah dan nyaman, maka akan muncul unsur lain yaitu mereka itu merasa loyal, setia, tidak akan meninggalkan kelompok tersebut dan akan tinggal di kelompok itu dan menganggap kelompok lain tidak penting. Nah, dia akan menganggap kelompoknya lah yang penting. Karena dia betah berada di situ. Nah, kalau ini sudah terbentuk, maka akan muncul satu empati, ya empati di antara anggota-anggota kelompok. Nah, empati itu saya memasukkan kualitas orang lain dalam diri kita. Artinya empati itu kalau ada seorang ibu misalnya, ya seorang ibu itu kemudian dia sedang bepergian keluar,
kemudian dia melihat satu makanan, kemudian dia teringat kepada bayinya atau anaknya, kemudian dia beli makanan, kemudian dia bergegas pulang ke rumah untuk mencium anaknya atau mengasuh anaknya dan seterusnya. Nah, ini empati, ya, empati itu lebih kuat daripada simpati, ya, karena kita memasukkan kualitas orang lain dalam diri kita atau kualitas kita digunakan oleh orang lain. Nah, dari situ akan muncul ya unsur berikutnya itu dorongan untuk membangun kerjasama di antara orang-orang dalam kelompok. Mereka mengurangi berbagai perbedaan di antara mereka dan mereka memperbesar persamaan mereka sehingga terjadi kerjasama di antara mereka dalam kelompok tadi, dalam kelompok tersebut. Nah, bila mana ini sudah terjadi kerjasama, ya, maka nanti mereka akan muncul satu kesadaran ya untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kelompok. Ada social responsibility ya, ada tanggung jawab sosial terhadap kelompok. Nah, kalau ini sudah terjadi social responsibility, maka kelompok itu kohesivitasnya sangat kuat sekali. Nah, kalau unsur-unsur tadi tidak ada, maka seperti pasir tadi saya katakan. Nah, baik, ya itu unsur kelima, kohesivitas kelompok. Nah, unsur yang berikutnya adalah tekanan-tekanan kelompok, ya, tekanan-tekanan kelompok seperti batu bata. Batu bata itu saling menindih atas bawah kiri kanan, sehingga batu bata itu menjadi kuat. Gitu. Tekanan-tekanan dari berbagai atas bawah kiri kanan itu akan memperkuat bangunan tembok tadi, ya. Setelah kering tentunya. Nah, ini artinya kalau kelompok tadi membuka diri ya terhadap perbedaan, ya terhadap berbagai pandangan yang tidak sama, berbagai keinginan yang tidak sama, dan tidak diberikan hukuman terhadap perbedaan tadi, maka tekanan-tekanan yang begitu muncul itu disalurkan dalam kehidupan kelompok secara wajar, ini akan memperkuat kehidupan kelompok tadi. Nah, hal-hal lainnya saya kira berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan tugas-tugas kelompok. Nah, tugas-tugas kelompok. Sebelum saya lanjutkan, materinya saya kira udah saya kirim ya sama Anda minggu lalu. Kalau Anda baca di materi-materi itu ada 3 atau berapa halaman yang mengenai kelompok, ya Anda bisa lihat di situ, bisa baca. Jadi supaya nanti diskusinya, kalau ada diskusi bisa nyambung. Jadi jangan sampai nanti diskusi menanyakan sesuatu yang di luar konteks ya, yang sangat umum. Tolonglah sambil dengarkan saya ngomong, saudara juga melihat ya itu materi yang sudah saya kirim itu. Bagusnya saudara kalau memang sulit, saudara tayangkan saja di dalam ini kan bisa salah seorang punya inisiatif ya untuk menayangkan itu. Karena materi sudah saya berikan ya. Mungkin dosen lain nggak begitu. Kalau saya sebelum kasih kuliah saya berikan itu. Nah baik. Nah jadi saya katakan tadi kegiatan-kegiatan kelompok tersebut itu dilakukan. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 kelompok, ada 3 kegiatan penting dalam kelompok, yaitu kegiatan komunikasi, yaitu membangun hubungan-hubungan, kedekatan hubungan di antara mereka, ya sehingga hubungan-hubungan itu menyebabkan mereka seperti teman sejati, seperti saudara, dan jarak psikologis dan sosial di antara mereka semakin rendah. Yang kemudian yang kedua yaitu untuk menghasilkan memproduksi suatu ya grup task performance-nya untuk menampilkan tugas-tugas tertentu. Jadi ada hasil yang harus dicapai. Ya, kalau kelompok rekreasi, mungkin mereka berhasil melakukan rekreasi kemana dan mereka melakukan sesuatu dari hasilnya sesuatu yang mereka anggap sebagai hasil yang mereka capai dari kegiatan tersebut. Dan suatu kelompok yang tidak punya produk, ya maka kelompok tersebut dia tidak memiliki kebanggaan terhadap
mereka terhadap kelompok itu, dan kemudian mereka menganggap kelompok tersebut ya tidak penting. Nah, kemudian kegiatan ketiga, kegiatan pemecahan masalah. Jadi yang dipecahkan itu bukan hanya masalah kelompok, tapi masalah individu, anggota kelompok melalui proses kelompok. Nah, unsur lain yang mempengaruhi tentang efektivitas atau kelompok yang fungsional itu adalah pemeliharaan kelompok. Pemeliharaan kelompok itu perlu dilakukan ya agar seperti Anda punya motor, kalau nggak dipelihara, nggak dirawat, tentu rusak. Maka kelompok juga harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara kelompok itu? Mungkin dilakukan makan bersama, ya. Kemudian ada kegiatan bersama misalnya saja yang menyenangkan, atau ada mungkin mereka bikin satu simbol-simbol, ya, seragaman, ya, dan lain-lain semacamnya, atau mereka mengadakan ulang tahun dan semacamnya. Itu adalah bentuk pemeliharaan kelompok, ya, termasuk mereka saling berbagi dan seterusnya. Sehingga kelompok tersebut dipelihara oleh semua anggota kelompok. Nah, itu diantaranya kalau dilihat dari teori-teori dinamika kelompok. Dan kalau kita lihat dari teori-teori lain, maka ada unsur-unsur yang hampir mirip dan berpengaruh. Ya, misalnya kalau kita ingin melihat suatu kelompok sepak bola misalnya, satu kelompok sepak bola katakanlah Persib, ya. Kalau kesebelasan sepak bola Persib itu kuat, ya, maka dia akan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Nah, apa unsur-unsur yang menyebabkan kelompok itu menjadi efektif, fungsional, ya. Kalau dalam kasus sepak bola itu saya katakan bisa gabung bersama, yaitu tentu harus ada belief system. Ya, kesebelasan tadi harus punya sistem keyakinan bahwa mereka berhimpun di situ, berada dalam klub sepak bola tersebut, karena mereka ingin apa? Ingin membangun satu sportivitas. Jadi belief system olahraga itu sportivitas. Sportivitas itu ada semangat pertemanan, semangat kebersamaan, ya, kerjasama, ya. Kalau salah mereka minta maaf, tidak mau melukai orang lain, ya, jaga kehormatan lain, dan seterusnya. Jadi belief system ini sportivitas. Kalau sistem kepercayaannya tidak ada, ya ribut aja main bola, ya, tendang orang, tendang kaki orang dan seterusnya. Ini suara saya masih terdengar tidak? Masih, Prof. Masih, ya, baik. Ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau dia ada sistem keyakinan tadi, belief system, tentu kalau kesebelasan tadi akan kuat, dia harus punya sentimen. Nah, sentimen itu katakanlah, ya, semacam perasaan mencintai kelompok, perasaan mencintai kelompok, perasaan membela kelompok, gitu ya. Bukan dalam pengertian sentimen dalam bahasa sehari-hari, bukan. Sentimen dalam ilmu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan penguatan, ya, hubungan-hubungan emosional di antara anggota-anggota kelompok. Tertawa, gembira, bersedih, kemudian saling berbagi, saling membantu, ya, saling saling menolong dan semacamnya, itu adalah sentimen. Nah, kalau sentimen itu kuat, nah tentu kesebelasan tadi kuat. Kalau sentimen tadi rendah, lemah, itu maka kesebelasan tadi akan lemah. Nah, kemudian juga hal yang penting yaitu tentu ada wasit kalau sepak bola itu. Ada hakim garis, ada wasit, ya. Nah, mereka ini bertindak sebagai bapak, sebagai orang tua yang memberikan nasihat, yang mengatakan ini salah, seharusnya begini, dan seterusnya. Jadi ada figur atau ada peran orang tua di dalam kelompok tersebut, ya, yang mendidik, yang memberikan arah, yang memberikan satu pencerahan dan semacam. Nah, jika itu ada,
jika satu kesebelasan sepak bola itu ada wasit, hakim, garis, dan penjaga-penjaga itu seperti itu, tentu kesebelasan itu akan bermain dengan baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah rank, peringkat kelompok. Kelompok yang peringkat sosialnya di atas itu akan mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk menang atau untuk lebih maju, ya. Misalnya dalam sepak bola, ya, kalau misalnya kesebelasan itu kayak uh, Manchester United, ya, mungkin kelasnya di atas, ya, rankingnya, peringkatnya, maka penonton akan banyak, ya. Kemudian juga para pemainnya itu termotivasi sangat kuat karena mereka memiliki peringkat yang bagus. Nah, karena itu satu kelompok yang akan maju, dia harus memperbaiki peringkatnya di mata kelompok-kelompok yang lain, sehingga nanti dalam kompetisi persaingan mereka dapat ikut dan atau bahkan dapat menang. Nah, bagaimanapun juga itu persaingan dalam kelompok itu akan terjadi karena manusia juga ada unsur bersaing. Ya. Kelompok itu kan isinya manusia, tentu hal semacam itu akan terjadi. Yang berikutnya ada sanksi. Ya, sanksi. Kalau main sepak bola harus ada sanksi. Kartu merah, kartu kuning, ya. Kemudian dikeluarkan dan seterusnya, itu sanksi. Sanksi. Jadi pemberian hukuman atau teguran, ya, memberikan nasihat, jangan begini, jangan begitu, mesti ada. Kalau itu dibiarkan, ya, tidak orang melanggar berbagai macam kesepakatan bersama dalam kelompok itu dilanggar, bahkan nanti kelompok tersebut tidak lagi punya wibawa di mata anggotanya. Nah, kemudian kelompok juga harus memiliki, ya, peranan status, ya. Seperti kesebelasan itu kan ada penjaga gawang, ada penyerang, ada back, dan macam-macam, ada pemain tengah, yang pemain penyerang. Jadi setiap ada pembagian tugas situ, dan setiap tugas yang diemban itu ada kegiatan tanggung jawab yang harus dipikul. Nah, jadi di sini menempatkan orang pada status, dan setiap statusnya itu ada peran-peran yang harus dia mainkan. Seperti penjaga gawang, statusnya penjaga gawang, maka ada peran yang dia mainkan. Penjaga gawang, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain, kelompok yang efektif juga dia harus punya fasilitas. Seperti pemain kesebelasan Persib nggak punya lapangan bola misalnya. Tentu nggak bagus. Dia harus punya fasilitas. Fasilitas itu sarana, punya alat, punya teknologi, ya, sehingga memungkinkan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu secara mudah dan menyenangkan. Nah, itu beberapa unsur-unsur yang dapat memperbuat kelompok. Nah, tentu ada juga unsur-unsur lain, ya, yang mempengaruhi keberfungsian atau efektivitas kelompok, ya. Kita bisa baca di dalam tulisan saya itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita diskusi dulu. Silakan kalau saudara ingin menyampaikan diskusi, tetapi harus berbasis pada materi yang dikuliahkan. Ya, namanya kuliah, kalau yang kuliah materinya begini ngomong yang lain, nanti ngaco, ya. Ya nggak nyaman, ya. Silakan supaya ada dialog di antara. Saudara baca dulu apa yang makalah yang saya tulis itu dan apa yang saya jelaskan. Nah, dari situ kita bisa dialog, ya. Ya, silakan. Saudara sebagai guru itu di lingkungan saudara itu banyak kelompok anak-anak saudara. Ada kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ada kelompok belajar, ada kelompok karate, ada kelompok agak pengajian, dan ada kelompok pramuka. Nah, pertanyaannya, coba Anda lihat kelompok-kelompok yang ada di sekolah Anda itu efektif nggak? Jangan lihat kelompok di luar sekolah. Demikian juga di kalangan
sekolah itu ada grouping antara guru, ya antara guru yang berbeda, ada grup-grup, kelompok-kelompok, ya unit-unit kerja dan semacamnya. Nah, kalau mereka itu efektif, itu akan mendukung sistem sekolah sebagai organisasi. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Rob. Silakan. Iya, ini tentang kelompok itu ya, kita mungkin kebanyakan kelompok grup WA itu yang tadinya teman yang tidak terlalu dekat waktu SMP mungkin ya, atau SMA, Ibu sekarang baca, kan di grup WA itu. Ibu baca nggak itu teori yang saya berikan sama kirimkan? Saya belum, ini Ya, HP-nya kalau Ibu pasang. nggak baca, ya mungkin beda, Bu. Jadi kelompok WA itu yang saya maksudkan itu kelompok. Tolong dibaca Kelompok dulu, grup Bu, ya, itu. dibaca Beda dulu lagi ya, Pak? materi Iya, yang ya itu. saya baca. Nanti Di Ibu, sini nggak bisa buka. ya, karena kita kuliah ya, seperti Iya, dalam iya, agama siap. juga, ya, ada ayat yang dibahas, tanyakan Siap, ayat Pak. apa, nanyakan hadis apa. Nanti saya jawab. Ya, coba baca Ibu 5 menit Siap, Pak. saja, besar. Gitu. Iya, ini nih Silahkan. harus keluar dulu dari sini. Ya. Maaf, Pak. Mungkin yang lain dulu tuh ya, Pak. Saya lagi Ya, nyari ya. ini nih. Ya. Itu yang tentang bullying, soalnya saya banyaknya. Siapa? Makasih, Pak. Ya, baik. Silakan yang lain. Ya. Baik. Jadi tadi saya sudah bicarakan tentang apa itu kelompok, mengapa kelompok itu penting, apa tujuan fungsi kelompok, bagaimana proses pembentukan kelompok, ya, apa tugas-tugas kelompok, bagaimana unsur-unsur apa yang mempengaruhi dinamika kelompok, efek kelompok sudah saya jelaskan tadi, itu ada di materi yang sudah saya kirimkan itu. Nah, saya ngasih kuliah, ya, ya nggak sama dengan dosen lain, saya kasih dulu materinya, baru saya kasih kuliah. Supaya mahasiswanya bisa bisa membaca dulu dan bisa punya pandangan, pikiran, dan mendiskusikannya. Ya, jangan sampai begini, kalau kita nggak baca sektor teori, itu nanti kita nggak dapat apa-apa. Maka sampai ibaratkan begini, kalau kita anak-anak itu ya belajar Al-Quran, dia dari mulai huruf hijaiyah, tanda baca, ya, kemudian setelah mengenal itu semua, bagaimana merangkaikan, bagaimana membacanya, kemudian dikenalkan hukum-hukum tajwid, ya, seperti itu, maka ini akan mendorong mereka untuk lebih mencintai Al-Quran, ya, karena mereka belajar dari apa yang materi-materi yang kita pahami. Nah, dari sana kemudian mereka bukan hanya ingin menghafal, tapi juga ingin mengetahui maknanya apa ini. Nah, dari ayat-ayat ini. Dan kemudian mereka mencoba akan mungkin menafsirkan, kemudian mengamalkan. Nah, analisa semacam itu juga terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan. Nggak ada bedanya. Karena ilmu pengetahuan itu hakikatnya adalah uh, milik Allah, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki itu adalah orang yang berikhtiar. Jadi guru itu ya, dia bukan hanya mengajar di kelas, ya, tapi dia memperbaiki perilaku, ya, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya. Nah, salah satu hal yang penting ya, sama anak-anak itu ada grup, kelompok, ya, SD juga kelompok, ada kelompok kelas, ada kelompok tugas-tugas, ada kelompok macam-macam lah di situ. Nah, di situ kan seharusnya kelompok-kelompok itu dibangun untuk membangun pertumbuhan perkembangan mereka. Nah, namun seringkali dilihat ya kelompok-kelompok tersebut hanya kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang yang hanya menggambarkan satu rutinitas, tapi tidak
mendorong pada pertumbuhan dan perkembangan, karena di situ mungkin tidak tidak ada proses kemandirian, ya. Kemudian juga mungkin prakarsa anak-anak nggak tumbuh, kemudian anak-anak tidak berani melakukan itu sendiri dan seterusnya. Nah, kita ingin ya kelompok-kelompok tadi dia tumbuh berkembang sehingga anak-anak itu pada setiap usia tertentu kan ada ciri-ciri pertumbuhan, ya. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan, ya, ada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, itulah salah satu media kita adalah menggunakan proses kelompok ya untuk membangun pertumbuhan individu dan kembangannya sekaligus. Baik, yang lain silakan. Ada yang mau bicara? Baik, Prof. Saya, Prof. Silakan. Tadi kan pada proses-proses kelompok itu ada tahap pemeliharaan ya, Prof. Ya, Nah, bagaimana cara memastikan hubungan antar anggota kelompok itu tetap harmonis dalam tahap pemeliharaan itu, Prof? ya, tadi sudah saya katakan ya, seperti halnya sepeda motor, mobil mesti dipelihara, ganti oli dan semacamnya. Nah, manusia juga memerlukan pemeliharaan karena dia membangun hubungan dengan orang lain. Nah, pemeliharaan itu agar kelompok tersebut tidak pecah tujuannya. Yang kedua, agar kelompok tersebut mempunyai keaktifan. Yang ketiga, agar kelompok tersebut menjadi wahana bagi anggota kelompok untuk tumbuh berkembang secara positif. Nah, dalam kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang kecil ya. Misalnya begini, mengajak orang, anggota kelompok, misalnya kelompok di sekolah, kelompok guru atau kelompok anak-anak, untuk terlibat berperan di dalam memecahkan masalah atau diminta saran, semacam brainstorming. Ya. Kita ada begini loh, ada persoalan ini, ayo gimana bagusnya? Silakan mereka mengajukan. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Nah, orang-orang dilibatkan memberikan pendapat terhadap masalah itu. Nah, ini maka kecintaan dia sama kelompok itu akan makin kuat. Ya, tidak mereka itu sebagai penonton dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, kemudian soal-soal lain yang misalnya saja pemeliharaan kelompok itu memberikan penghargaan. Ya, memberikan penghargaan kalau dia berprestasi atau dia melakukan suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan kelompok, ada penghargaan yang diberikan kepada mereka. Nah, ini akan menimbulkan perasaan senang pada anggota kelompok bahwa kalau dia mempunyai prestasi, dia akan mendapatkan perhatian dan reward dari kelompok. Nah, kemudian tentu ada hal-hal yang lain, yaitu misalnya saja semacam kegiatan-kegiatan ya yang bukan cuci otak, bukan. Ya, saya kadang-kadang nggak setuju orang-orang ya dalam kelompok mencuci otak orang dengan nangis segala macam, karena itu nggak diajarkan sama Nabi yang kayak begitu. Ya, itu namanya cuci otak. Tapi yang kita tumbuhkan adalah kesadaran dari anggota kelompok untuk melakukan tugas-tugas dia sebagai anggota kelompok. Ya, nah, hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan, misalnya saja ada suatu kegiatan-kegiatan. Dalam kegiatan tersebut nanti dibagi-bagi peran, misalnya mau mengadakan kegiatan rekreasi, dibagi tugas. Kalau ada anggota kelompok itu 20, masing-masing dapat tugas itu kan. Nah, dengan mendapatkan tugas dan peran semacam itu, ini akan menyebabkan cinta mereka sama kelompok juga besar, dan ini adalah salah satu bentuk pemeliharaan kelompok. Nah, tentu yang lainnya bisa saja ngajak jalan-jalan, rekreasi, makan-makan, kemudian juga ya kegiatan lain lah yang kira-kira bisa menggambarkan bahwa
kelompok ini dipelihara sehingga anggota tidak berkurang, kemudian tidak konflik, tidak pecah, dan aktivitas kelompok bisa berlangsung ya, sebagaimana diharapkan. Nah itu saya kira seperti itu ya, pemeliharaan kelompok itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, dari hal yang kecil saja. Ya. Jadi membuat orang menjadi loyal, setia, menjadi betah, menjadi nyaman, menjadi orang yang dianggap penting dalam kelompok. Itu juga adalah pemeliharaan kelompok. Itu mungkin. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Silakan yang lain, kalau ada. Saya Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Prof, terkait untuk masalah kelompok di sini, bagaimana menurut Prof, sejauh mana pengaruh kelompok sosial terhadap pembentukan nilai-nilai dan norma-norma secara pribadi gitu, Prof? Ya kalau nggak ada kelompok mah kita ini nggak beragama, Bu. Ya. Justru keluarga dan kelompok itu adalah wahana untuk membentuk iman kita, memperkuat iman kita. Yang mula-mula kan di keluarga, ayah ibu kita mengajarkan, kita diajarkan agama, mula-mula diajarkan ya tentang akidah secara sederhana, kemudian syariah, aturan hukum Islam, kemudian diajarkan akhlak dengan akhlak yang baik dengan contoh-contoh dalam keluarga. Nah, kemudian kita menyenangi beragama. Nah, kalau kita menyenangi beragama, artinya kita melaksanakan ajaran agama tadi. Ajaran agama itu kan saya katakan ada akidah, keyakinan, ada hukum, dan ada akhlak yang harus ditampilkan. Misalnya bagaimana akhlak seorang Islam dalam surat Luqman ayat berapa itu, ayat 12 sampai ayat 19 ya, lalu bersyukur kepada Allah ya, kemudian tidak boleh menyekutukan Allah, berbuat baik sama orang tua ya, kalau orang tua mengajak kepada keburukan, kepada kekafiran, jangan ikuti tapi tetap berbuat baik sama orang tua, kemudian mengamalkan ya walaupun sebesar biji sawi ya, kemudian lakukanlah, gunakanlah sholat ya, kemudian bersabar ya, kemudian ya mencegah keburukan dan seterusnya, sampai kemudian kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur ya. Dan di ayat 12 dan di ayat 19 jangan seperti suara himar. Nah, suara himar itu ya agresif, mengkasar, menjorok, mengajarkan itu. Surat Luqman dia menjelaskan begitu, itu adalah kita akan menyukai agama Islam. Nah, pertanyaannya kan nggak semuanya itu keluarga mampu. Ya, anak juga tidak selamanya betah dalam keluarga. Maka dia hidup kemudian dalam kelompok. Nah, dia juga di samping hidup keluarga, hidup dalam kelompok. Baik kelompok informal, ya kelompok informal itu kelompok hobi, kelompok kebaya, ya kelompok-kelompok apa saja. Seperti kalau sekolah ada kelompok pramuka, ada kelompok majelis pengajian. Kelompok-kelompok itu kan melaksanakan sebagian dari fungsi keluarga. Ya, di situ ada proses pendidikan, ada proses imitasi, peniruan, ya ada macam-macam proses. Nah, kemudian kita juga setelah berada di dalam kelompok, apakah berhenti? Tidak, ya. Tidak berhenti dalam kelompok itu. Sampai kita meninggal dunia, kita juga masih hidup dengan kelompok tetangga, dengan kelompok dan teman pensiunan dan semacamnya. Nah, pada saat yang bersamaan kita juga ikut dalam kegiatan organisasi seperti Ibu kan berada dalam organisasi sekolah. Organisasi sekolah itu punya aturan, punya tatanan, punya program, punya kegiatan dan seterusnya. Nah, di situ terjadi proses interaksi, ya. Nah, di situ ada proses pembelajaran, ada proses peniruan, ada proses macam-macam.
Contoh aja dulu, seorang belum jadi PNS atau belum jadi guru, ya mungkin dia batu. Tapi begitu dia jadi guru, ada norma yang harus diikuti. Ya, sebagai guru, dia harus datang, belum muridnya datang, dia sudah datang duluan, ya, menyapa murid-muridnya, menyenangi murid-muridnya, ya, kemudian memberikan pelajaran, kemudian uh, mengoreksi pelajaran, memberikan bimbingan dan seterusnya. Nah, kalau dulu kebiasaan dia bangun siang, kalau jadi guru dia harus bangun jam 4. Karena jam 7 kurang 15 menit dia harus sudah di sekolah. Itu contoh-contoh bagaimana organisasi tadi membentuk perilaku kita. Jadi kita ini tidak hidup dalam ruang hampa. Ya, tidak hidup dalam ruang hampa. Kita bisa menjadi seorang muslim karena ada keluarga, ada kelompok, ada organisasi, ada masyarakat, dan ada pola-pola kebudayaan Islam. Itu tempat kita hidup di dunia ini. Nah, kalau kita menyendiri, tidak mau hidup tidak mau ikut dalam kegiatan keluarga, tidak menyukai keluarga, tidak mau kegiatan kelompok, organisasi, kita ingin menyendiri saja. Itu kan pertama dosa. Allah nggak menyukai orang itu, karena Allah menetapkan kita harus bersilaturahim, harus berbagi kebaikan, harus tolong menolong, harus menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran, keadilan. Itu tidak terjadi dalam diri kita, tapi itu dalam proses kelompok, dalam proses organisasi dan proses kehidupan masyarakat. Ya itu Bu ya. Dalam dunia hewan saja ada proses kehidupan seperti itu. Ya, kucing misalnya dia anaknya 4, maka anaknya kecil-kecil itu dia bisa melakukan sesuatu karena diajarin oleh ibunya secara naluriah gitu. Beda dengan kucing yang ditinggalkan ibunya, ya waktu masih bayi dia bisa mati, atau kalau dia tumbuh maka kucing itu menjadi kehilangan jati diri sebagai kucing gitu. Jadi saya ingin mengatakan nggak ada ya orang itu dikasih oleh Allah itu tiba-tiba punya ilmu, nggak ada. Selalu ada proses pembelajaran. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah, itu Allah setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah. Nabi Adam kemudian belajar, kemudian dia menguasai itu. Sampai kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia? Ya karena itu keputusan Allah. Karena Allah sudah memaafkan Nabi Adam, ya, pada saat dia berbuat melanggar mendekati buah khuldi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 21. Tetapi Allah berkehendak dia turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya menyebarkan Allah kepada umat manusia. Menyebarkan Islam. Yang kedua, memakmurkan bumi ini untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperbaiki akhlak. Itulah agama, esensi agama. Dan itu terjadi dalam proses kehidupan kelompok, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Saya dulu pernah ada pertanyaan seperti itu juga. Waktu saya ngajar di Pasca UI. Mereka bilang, ya, dia yakin bahwa Allah itu kasih ilmu sama dia tanpa belajar. Dia bilang nggak ada itu. Ya, Nabi saja diberikan pembelajaran oleh Allah. Malaikat Jibril mengajarkan, ya, pada waktu wahyu itu disampaikan perintah Allah. Itulah bedanya agama Islam dengan agama yang lain.
Saya kira itu ya Bu ya jawaban saya. Jadi kita ini makhluk sosial. Kalau malah kalau kita hidup sendirian, tidak mau berbagi, tidak mau menegakkan kebenaran, kamu mau mengeluarkan zakat, infak dan seterusnya. Nah, itu adalah hubungan sosial. Hampir semua kehidupan Islam itu bersifat kebersamaan. Zakat itu kebersamaan, ya. Haji kebersamaan, ya. Semuanya. Karena disitulah maka manusia ya yang bertakwa itu akan terbentuk. Baik, Terima tadi kasih, Bu ya. Prof. Ya. Baik, yang lain kalau masih ada. Jadi kita Oh, jangan, maaf, ya maaf. silakan. Ya, Ya, jadi silakan. kelompok itu eh, baru ke organisasi ya, Prof ya. Udah kelompok baru organisasi karena kan saya juga awalnya dari kumpulan ibu-ibu yang berusaha punya Begini Bu, penghasilan ini bentuk begini Bu, organisasi gitu. bukan begitu Gimana, Pak? Bu, bukan begitu Bu. Kita ini kan hidup dari kecil di keluarga Bu, Betul. semua anak. Kemudian setelah anak 4-5 tahun, itu kan anak udah mulai gelisah, dia Hmm. pengen keluar. Maka itu kehendak Allah itu. Kemudian dari situ dia bergaul sama anak-anak sebaya, Hmm. ya, dengan anak tetangga segala macam. Ya. Nah, kemudian ibunya dia masuk TK, dan maka di situ proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Betul, Nah, Bang. usia makin berkembang, ya mula-mula kelompok informal, lama-lama kelompok yang sedikit formal seperti masuk pramuka dan seterusnya. Makin usia berkembang, ya makin usia berkembang, maka dia masuk organisasi, yaitu hidup dalam sekolah. Sekolah itu kan organisasi, Betul, ya Bang. bukan kelompok, karena ada aturan formal di situ yang mengikat, bayar SPP, kemudian ada aturan formal tentang seragam, tentang tingkah laku segala macam, baik yang mengenai guru ataupun anak-anak, itu organisasi. Kalau Ya, kelompok itu informal, ya, ya, tidak ada aturan-aturan yang ketat. Kalau itu ada aturan-aturan yang bersifat longgar. Kelompok itu informalitas, ya sangat informal. Ya. Seperti ya. Kalau kelompok saya kan teman sebaya, ada kelompok kelompok hobi, pengajian gitu, Dok ya. Prof. Saya kan punya kelompok kelompok pengajian, kelompok itu beda itu kan. Sama kayak gitu ya, Prof. begini Bu. Kita ini, Ibu kan pernah merasa kecil dulu kan. Waktu Ibu Ya, kecil itu, betul. Ibu main sama anak tetangga, itu alamiah Bu. Itu kehendak Allah. Itu kita 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 nggak betah lama-lama di dalam rumah. Kita ngintip dari jendela, kemudian lihat anak-anak bermain, kita minta, akhirnya kita keluar bermain sama anak-anak. Itu kelompok anak, itu kelompok peer group namanya, kelompok teman sebaya. Kebetulan saya mah Nah enggak, Dok. dari situ Prof. kita, saya kasih tahu ini agama Bu ya. Kemudian Iya, dari situ ya kita makin besar ya, mulailah bukan kelompok tetangga lah, bukan teman-teman anak kita tetangga, tapi yang agak jauh sedikit kan. Maka pada waktu dia sekolah ada kelompok pramuka, dia ikut, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini dia ikut. Itu dorongan-dorongan itu ada dalam diri kita karena kita ini makhluk sosial. Nah, dalam hal yang bersamaan, kalau dia ikut dalam kelompok informal, ya, seperti teman sebaya segala semacamnya, pramuka dan semacamnya, dia juga mungkin nanti ikut dalam kelompok yang formal, ya, kelompok formal. Nah, kemudian setelah itu dia juga kemudian ikut dalam kegiatan organisasi sekolah. Seperti orang anak yang masuk sekolah kan dia masuk organisasi. gitu. Itu ada peraturan. Kalau pada waktu teman sebaya dia mau pakai baju apa aja nggak ada yang larang. Dia mau nangis, dia mau ngomong apa saja nggak ada yang larang. Karena informal, nggak ada aturan mengikat. Tapi di sekolah, coba kalau sekolah ibu, anak nggak pakai seragam, ibu marah kan? Nah, kalau Satu. SPP terlambat, ditegur orang tuanya. Nah, itu namanya aturan formal yang mengatur perilaku anggota organisasi. Siapa Ya, anggota organisasi itu? Bukan hanya guru, tapi termasuk murid-muridnya juga itu anggota organisasi. Nah, terus begitu. Nah, guru-gurunya tidak hanya di sekolah, dia juga masuk organisasi, partai mungkin,
ikut dalam organisasi olahraga, ya, ikut dalam organisasi pemerintah desa, macam-macam lah. Sehingga kita ini banyak sekali, ya mungkin ribuan kelompok yang kita masuki, sarang sadar, dan ribuan organisasi yang kita masuki. Saya belum membahas masyarakat belum, baru kelompok dulu. Kalau ini sudah selesai, baru membahas tentang masyarakat. Jadi saya katakan unsur kolektivitas itu pertama keluarga, minggu lalu sudah dibahas. Sekarang kelompok. Nah, kalau kelompok selesai nanti dibahas organisasi. Kalau organisasi sudah dibahas, nanti bahas masyarakat. Udah itu kita bahas budayaan. Itu adalah kolektivitas kita yang kita masuki pada saat kita lahir sampai kita meninggal dunia nanti. Seperti itu. Iya, terima kasih, Prof. Enggak, masalah. Masih ada yang lain? Jadi mohon ya kalau Ibu itu bagaimanapun juga ya namanya kita kuliah ya harus dibaca materi itu. Ya saya sarikan saja dari banyak buku itu ya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah kita membangun kelompok di lingkungan sekolah kita. Bagaimana kelompok guru-guru itu menjadi efektif. Bagaimana kelompok pramuka itu menjadi efektif. Bagaimana kelompok-kelompok yang lain itu menjadi efektif. Jangan sampai kelompok itu ada, tapi kelompok tadi sudah saya sebutkan dalam kuliah ini, dan di dalam materi kuliah juga sudah ada. Nah, di dalam catatan kuliah. Itu jadi artinya guru itu adalah sebagai pengubah perilaku ya. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan dia turunkan adalah untuk memperbaiki akhlak. Guru juga seperti itu. Nah, caranya bagaimana kita memperbaiki itu melalui proses-proses individu, proses keluarga, dan melalui proses kelompok dan coba kalau kita lihat orang-orang Quraisy itu sebelum Nabi dan sudah Nabi itu kan mereka hidup dalam kelompok-kelompok dan dalam berbagai macam organisasi-organisasi. Orang Quraisy saja berapa kelompok-kelompok Quraisy itu banyak itu. Ya, Muawiyah itu berbeda dengan kelompoknya dengan keluarga Nabi Muhammad. Maka terjadi banyak kelompok sekali. Itulah mengapa misalnya Abu Sufyan ya tidak mau masuk Islam ya. Dia masuk Islamnya pada waktu penaklukan Mekah. Ya. Sudah Mekah ditaklukkan Nabi ya, 1 hari sebelumnya karena dia takut maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dia sangat memusuhi Nabi kan. Dia itu kan dari keturunan Umayyah. Umayyah itu kalau Nabi Muhammad ini kan keturunan dari siapa? Bukan dari Umayyah. Siapa keturunan kakeknya? Imam Abdul Muthalib itu dari siapa? Dari Hasim kan? Dari kelompok Hasim, dari Banu Hasim. Berbeda dengan Banu Umayyah dan suku. Itu ada dalam setiap kehidupan bangsa, suku dimanapun. Seperti pengelompokan seperti itu. Dalam kelompok tersebut terjadilah perkembangan individu manusia. Ya juga di dalam kehidupan kelompok yang sangat beragam itu boleh jadi terjadi ya konflik-konflik di antara kelompok, persaingan-persaingan di antara kelompok ya. Allah sendiri kan mengatakan berlomba-lombalah kamu, artinya ada kompetisi. Tapi Allah menekankan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bertolong-menolongan dalam kebaikan, jangan berlomba bertolong-menolong dalam hal keburukan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad belum hijrah itu kan mereka berlomba-lomba dalam keburukan, saling membantu berbagai bani tadi atau kelompok tadi untuk menghancurkan, membunuh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diperintahkan hijrah oleh Allah ke Madinah. Jadi di situ bukan kehidupan individu saja, di situ ada keluarga, di situ ada banu-banu, dan di situ ada masyarakat, ya masyarakat Quraisy. Ya.
Setelah Abdul Muthalib meninggal, maka kekuasaan itu dipegang oleh Bani Umayyah. Ya. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Ya, jadi saya kira itu tadi. Uh, nah, tentu dalam kelompok itu tidak bisa dihentikan adanya konflik. Konflik itu bukan hanya dalam kelompok, dalam keluarga juga konflik. Konflik itu terjadi, dalam diri kita juga konflik. Kita sendiri saja konflik. Dalam diri kita ada konflik. Konflik itu terjadi pada diri kita, pada keluarga, pada kelompok, pada organisasi, pada masyarakat. Konflik itu artinya apa? Konflik itu adalah situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang dirasakan oleh seseorang atau oleh satu keluarga, satu kelompok. Nah, misalnya sebagai individu, jika saya digigit nyamuk, maka gigitan nyamuk di tangan sebelah kiri saya itu perih, perih sakit. Perih sakit itu adalah situasi yang tidak enak. Maka saya ingin mengatasi rasa sakit tadi, tangan kanan saya pukulkan ke nyamuk tadi. Nah, begitu tangan kanan saya pukulkan ke nyamuk tadi, itu adalah untuk memecahkan rasa sakit tadi. Jadi itu adalah resolusi konflik, memecahkan kesakitan tadi. Nah, konflik itu di antara kita sama orang lain itu terjadi karena konflik motif. Nah, konflik motif. Motif orang berbeda-beda. Misalnya saja ibu sebagai guru. Jam 10 itu ada undangan perkawinan. Jam 10 hari yang sama ada rapat. Pada hari yang sama ibu harus menghadap kepada dinas pendidikan dan seterusnya. Pada jam sama itu ada 5-6 kegiatan. Nah, kalau ibu melakukan kegiatan yang A, maka ibu kecewa karena kegiatan lain nggak bisa diikuti. Nah, situasi itu disebut situasi konflik. Situasi yang tidak menyenangkan. Kalau misalnya ibu ya ikut rapat di sekolah, tapi ibu tidak mendatangi panggilan dari dinas pendidikan misalnya, nah, mungkin ibu merasa nggak nyaman. Waduh, gimana ya nanti? Nah, kalau ibu tidak menghadiri perkawinan, nanti diomongin keluarga. Nah, itu akan terjadi situasi yang motif ya yang beragam, motif yang beragam dalam waktu yang sama itu menimbulkan ya, ketidaknyamanan dalam diri kita. Maka orang Islam dia memilih ya mana yang menjadi kewajiban utama dia. Nah, kalau kewajiban utama dia itu sebagai guru, maka dia wajib ngajar. Itu yang utama. Nah, berarti yang lain prioritas kedua. Jadi nggak mungkin seorang guru dia waktu mengajar, kemudian dia menyerahkan sama murid lain, kemudian suruh nulis papan tulis. Itu nggak benar. Dosa aja sama Allah. Jadi harus berani mengatakan, maaf, jam ini saya berkewajiban ngajar. Nah, yang lain saya tunda. Yang lain nanti saya telepon atau saya lakukan setelah ini. Nah, jadi dengan demikian kita membuat keputusan yang diambil berdasarkan mana yang paling utama yang berkaitan dengan kewajiban kita. Kita nggak terlibat nantinya dalam situasi konflik. Nah, konflik kedua adalah konflik nilai. Nilai itu artinya sesuatu yang dianggap penting, berguna, bermanfaat bagi seseorang. Nilai atau value. Nah, misalnya ada seseorang dia menganggap kebersihan itu paling penting. Dia punya kamar bersih, rapi, tertata baik, menyenangkan. Suatu saat datanglah temannya
menemui dia dan masuk ke kamarnya. Nah, kamar yang rapi, yang bersih tadi, dalam waktu 2 jam kacau balau, kotor, puntung rokok, abu rokok, dan semacamnya. Nah, karena teman yang datang tadi menganggap ya jorok itu adalah hidup itu jorok, hidup itu kebersihan itu nggak penting, bukan nilai dia. Ya, yang dianggap penting itu adalah kebebasan. Sehingga kalau dia punya kebebasan, dia apa saja yang mau saya lakukan, kumaha aing, kira-kira begitu. Nah, tentu di sini akan terjadi konflik nilai. Orang yang merasa kebersihan itu sebagai nilai, sedangkan temannya itu menganggap kebersihan bukan nilai, itu akan terlibat dalam situasi konflik. Nah, mungkin dia mengatakan saya nggak akan mengundang dia lagi ke rumah saya, gitu kan? Ada perasaan yang nggak senang. Nah, itu konflik motif. Sama juga di kantor. Ya, seorang pegawai ya, misalnya konflik nilai, ya. Kejujuran itu harus, karena itu agama menurut begitu. Haram hukumnya maling, nyolong, nyogok, segala macam. Saya nggak akan lakukan. Saya akan ikuti ya, akhlak itu. Orang lain menganggap tidak begitu. Ya, kalau maling-maling seetik mengatakan naon, kan saya kerja di sini, gunakan fasilitas kantor, naon, kan saya kerja di sini dan sebagainya. Padahal itu untuk kepentingan pribadi. Dan karena bagi dia itu kejujuran itu bukan suatu yang penting, suatu hal yang ya, bisa dilanggar gitu. Nah, maka kalau ada orang yang berbeda nilai tadi berada pada satu kelompok, mereka akan konflik. Mungkin nggak berkelahi, tapi mungkin situasi dingin, ya tidak menyenangi dan seterusnya. Nah, itu pemecahannya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu resolusi konflik itu harus berdasarkan pada aturan-aturan agama. Kalau misalnya aturan agama, lohor itu, sholat Jumat itu, ya pada waktu sholat Jumat, setiap hari Jumat, kemudian pada jam waktu sholat Jumat kita harus menghadap atasan atau menghadiri suatu seminar, maka kita mengatakan saya akan sholat Jumat. Ya. Setelah saya sholat Jumat, nanti saya akan mengikuti seminar atau saya akan ya memilih. Ya milih mana nilai yang paling tinggi itu nilai yang diperintahkan Allah. Jadi kita jangan sampai tenggelam. Jadi dengan alasan waduh ya saya sengaja nggak sholat Jumat ya. Ya karena gimana ya saya ini kan diatur orang. Nah berarti kan menuhankan manusia. Padahal Allah nggak mau ada orang ada makhluk dituhankan oleh kita. Jadi keputusannya kita memilih pada ketentuan hukum yang bersumber dari agama dan memilih kewajiban apa yang harus dilakukan. Saya ambil contoh, saya pada waktu jadi direktur pasca sarjana ya dari selama hampir 20 tahun, saya setiap Jumat, Sabtu, Minggu kadang saya ke sana, paling enggak seminggu 2 hari itu. Nah maka pada hari itu saya tidak datang nikah, undangan pernikahan, undangan yang lain saya nggak penuhi. Kenapa? Karena saya takut. Saya punya kewajiban sebagai direktur dan sebagai dosen di situ. Maka pada jam-jam itu saya ada di situ, ada di kampus. Kenapa? Karena itu yang utama. Kenapa saya ada di Garut? Karena itulah tugas saya. Sedangkan undangan perkawinan, undangan ini segala macam, itu bisa saya lakukan setelah itu. Atau saya telepon dan semacamnya. Mungkin apa yang saya lakukan itu dianggap buruk bagi manusia. Tetapi apa yang saya lakukan itu itulah yang terbaik karena saya memenuhi perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan manusia. Itu jadi harus dipenuhi. Nah, jadi kita nggak terlibat dalam situasi konflik. Nah, kelompok-kelompok itu pecah ya. Kelompok-kelompok itu menjadi rusak ya karena situasi konflik tadi baik konflik motif atau konflik nilai itu tidak dibuat resolusi berdasarkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan atau tidak bersumber pada prioritas yang sesuai dengan kewajiban utama kita. Maka orang yang berada dalam kelompok-kelompok sering hidup dalam situasi konflik. Situasi yang tidak menyenangkan. Situasi yang menyebabkan dia menjadi murung,
situasi menyebabkan dia merasa bersalah dan seterusnya. Itulah situasi konflik. Jadi konflik itu bukan hanya berkelahi. Ya, salah satu bentuk konflik itu berkelahi. Tapi konflik itu juga adalah situasi. Jadi keadaan, perasaan atau sesuatu yang berkaitan dengan itu. Baik, Mas Azhar ingin menanggapi, saya kira Izin eh, Bapak bertanya. kita ada waktu 1,5 jam ya. Ya, Bapak Masih izin ada? bertanya. Silakan. Eh, bagaimana, Pak? Silakan. Ya, Silakan, Bu. bagaimana konflik dalam kelompok dapat dikelola secara konstruktif untuk meningkatkan hasil akhir? Dan strategi apa yang Tadi kan saya udah paling ngomong, Bu. efektif? Ya, Pak? Barusan saya ceritakan itu, Bu. Konflik itu jangan cari solusi menang-menang. Iya. Pemecahan konflik itu bukan menang-menang, kalah-kalah, enggak. Tapi solusi konflik itu harus berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Apa kata Tuhan? Itu yang kita pegang. Iya, Pak. Ya. Kedua, apa yang menjadi tugas kewajiban utama kita di situ? Itu yang kita penuhi dulu. Sedangkan tugas-tugas yang lain itu prioritas berikutnya. Yang ketiga, kita menegakkan keadilan dan kebenaran. Walaupun itu tidak menyenangkan orang lain. Allah kan berfirman tentang waris. Waris itu bagi laki-laki 2 bagian. Bagi perempuan 1 bagian. Itu hukum waris, surah An-Nisa. Dari ayat 11 sampai ayat 14. Di ayat 13-14 itu Allah murka mengazab orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah. Prakteknya kan di dalam masyarakat kita kan bagi rata perempuan sama laki-laki kan. Karena mereka berpandangan itu lebih adil. Menurut pandangan manusia kan. Maka pada saat kita bagi waris ya kita harus memutuskan yaitu hukum Allah. Jangan tengenah, teraos, nggak enak, nanti bagaimana. Nah itu yang harus kita hilangkan. Beragama itu memang harus menghilangkan perasaan yang salah. Kan sudah tegurkan. Mungkin keadilan itu tidak menyenangkan bagi keluarga, bagi anak. Tapi wajib ditegakkan. Nah, jadi jangan ada pemecahan konflik supaya semuanya senang, sebuah happy, kemudian melanggar hukum, melanggar keadilan, kemudian bertentangan dengan kewajiban kita. Itu jangan dilakukan. Menyenangkan sesaat bagi manusia, sesudah itu dosa. Sudah itu dosa, malahan bukan lagi, mungkin sesaat aja menyenangkan manusia, besok urusannya tambah parah lagi. Jangan mengikuti revolusi orang-orang barat. Orang-orang barat kan ilmuannya mungkin nggak dipandu oleh ayat Al-Quran. Kalau kita orang Islam, ya dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh hadis. Dalam agama Islam, ya berdagang itu untung sama untung, ya. Kalau rugi sama rugi, sesuai dengan bagaimana kesepakatan permodalan yang dibangun di situ. Kan bukan jadi untung dan rugi kan, sama-sama bertanggung jawab. Bukan kalah-kalah menang-menang kan, bukan. Ya. Yang ini saya ingin mengatakan begini, kita kadang-kadang mempertahankan hubungan sosial dengan manusia supaya kan rusak. Kemudian kita mengatasi konflik dengan cara-cara yang salah. Jadi artinya kita menanam bom waktu, sekarang nggak meledak, tapi saat yang akan datang meledak, itu jadi masalah besar. Baik Bapak, jadi harus berdasarkan pada nilai ilahiyah Pak ya, harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Betul. Terus tidak boleh merasa takut tersinggung. Jadi harus kulil haqqo walau kana muron gitu. Harus katakan walaupun itu pahit gitu ya. Begitu Pak ya. Ya karena kita mencontoh Nabi Muhammad, Bu. Dan mau nggak mau seperti itu, Bu. Iya, betul. Ya ini perasaan. Jadi budaya, Bu. Perasaan yang enak itu budaya. Kalahkan budaya dengan agama. Karena ada budaya yang selaras dengan agama, ada budaya yang nggak selaras kan.
mengistilahkan budaya dengan Tadi agama. juga ada yang bertanya sama saya, ya, kelas lain mengenai ini. Ya, dirongrong ke sekolah-sekolah itu oleh orang yang mengatakan namakan LSM segala macam. Ya, intisarinya minta duit lah, mungkin dengan cara apalah gitu. Saya katakan pertama itu bukan organisasi, itu perorangan. Kalau sekarang bikin stempel organisasi mudah. Yang kedua, kalau sekolah itu tidak merasa bersalah, ya kenapa nggak dilawan? Laporkan sama polisi. Ya ada tindakan-tindakan yang buruk, yang melanggar hukum. Berani tidak memberikan apa-apa. Yang ketiga, jangan diberi kesempatan untuk memasuki organisasi sekolah orang itu. Katakan kami sedang belajar, kami sedang mengajar, kami nggak bisa menerima ini. Karena nggak ada kaitan dengan sekolah. Saya kira kalau hal-hal kayak begitu diikuti, ya nanti sekolah itu lama-lama berbohong. Jadi kalau dia mengatakan tidak, ya kami tidak berbuat apa-apa, kami mengikuti aturan agama, aturan yang benar, gitu kan. Dan kami tidak bisa melayani Anda karena Anda bukan bagian dari sistem sekolah. Terus udah pulang dia marah. Kenapa kita takut? Ya ada polisi, menteri aja ditangkap, jenderal aja ditangkap. Nah, jadi artinya menegakkan kebenaran, keadilan itu diutamakan. Orang yang berani menegakkan kebenaran, keadilan, ya karena alasan agama, kalau dia mati syahid. Sedangkan yang terbunuh itu ya kafir itu di neraka. Nah nilai inilah yang harus kita pegang di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Yang ngatur rezeki itu kan Allah. Kalau sekolah itu akan kaya, akan banyak murid, akan banyak uang, itu kehendak Allah, ketentuan Allah, bukan karena kebaikan pemerintah, bukan karena kebaikan keluarga. Itu kan Allah mempergilirkan rezeki yang diberikannya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Maka kita hanya diminta Allah bersyukur, jangan kufur. Hanya itu aja. Sebetulnya nggak banyak. Yang kedua, gunakan sesuai dengan kebaikan, kebenaran, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita juga ya menganggap ya sesuatu itu seperti Tuhan, seperti tadi preman tadi ya, lebih takut ya. Lawan aja saya katakan, ya kan ada polisi, ada segala. Saya kira itu. Kalau masih ada, silakan satu lagi. Saya boleh, Prof? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marwah Maulana Siddiq, Prof. Nah, berbicara masalah kelompok, tentunya tidak luput dengan yang namanya kepemimpinan ya, Prof ya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam organisasi selalu adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Belum ngomong organisasi, Kang. Baru ngomong kelompok, Kang ini. Oh ya, Kalau kepemimpinan di kelompok nggak ada kepemimpinan. Seperti kelompok hobi itu nggak tahu pemimpinnya siapa. Mengalir aja begitu. Orang kan itu ke sana ke sini, bawa ini bawa itu, udah gitu aja selesai. Kalau itu ada paling figur saja, figur yang dituakan itu. Nah kalau organisasi sekolah itu ada pemimpin kepala sekolah, ada fungsi kepemimpinan yang dijalankan. Kalau di kelompok nggak ada, Pak. Kelompok nggak ada. oh ya gitu ya. Ya kelompok teman bermain ya. Misalnya anak-anak usia 7 tahun, dia kelompok bermain. Di situ nggak ada, Pak. Nggak ada ketua kelompok, nggak ada. Jadi mereka mengalir, ketemu, ngobrol sana sini. Kadang-kadang hari ini si ini yang dianggap dituakan, besok ganti lagi segala macam. Mereka bisa suka-suka mereka gitu. Karena hubungan itu bersifat informal dan tidak ada hierarki kekuasaan di situ. Kegiatannya mengalir. Yang mereka pentingkan itu adalah proses kebersamaannya tadi. Nggak dengan organisasi. Ya, organisasi itu kebersamaan itu juga
bukan sesuatu, tapi organisasi itu adalah kepatuhan terhadap norma-norma organisasi, dan individu anggota organisasi harus menyamakan perilakunya dengan perilaku organisasi. Kalau kelompok enggak. Keluarga itu termasuk kelompok. Ya, kalau kita mau masukkan keluarga sebagai kelompok, boleh, kan di situ informalitas. Apa ayah mengatakan, hai anak-anak, hari ini ayah bikin undang-undang tentang keluarga? Enggak ada. Dia ngomong aja, informal. Ya. Jadi aturan dia segala sesuatu bersifat informal. Oleh karena itu jika ada sesuatu itu bisa saja berubah-ubah. Hubungan-hubungan lebih bersifat dekat, kuat, dan ada kebersamaan, kesetaraan yang mereka pandang seperti itu. Tapi kalau misalnya organisasi sekolah, organisasi pemerintah daerah, organisasi negara, kita ngelawan presiden, ngelawan kepala sekolah, karena kita kan nggak mungkin bisa seperti itu. Karena dia punya wewenang mengatur, kita tidak punya wewenang untuk mengendalikan. Jadi fungsi kepemimpinan dalam kelompok tidak ada. Yang ada adalah fungsi kolektivitas, ya, untuk menjaga agar kegiatan kelompok itu bisa berjalan. Paling-paling ada orang yang dianggap dituakan, tapi besok bisa berubah lagi gantian. Kalau organisasi mungkin 5 tahun baru diganti kepala sekolahnya atau gubernurnya. Mohon Pak dibaca dulu Pak ya, itu di buku yang saya makalah itu kan pertama saya tulis keluarga, kedua saya tulis itu mengenai kelompok, yang ketiga saya tulis itu organisasi, yang keempat saya tulis masyarakat, saya tulis juga kemudian ada di situ Pak ya. Terima kasih Pak. Tidak ada. Ya saya kira itu baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan karena waktu ya sudah malam dan teman-teman mungkin besok ada kegiatan yang lain walaupun libur ya. Dan memang waktunya hanya 1,5 jam. Ya mohon maaf ya. Ya saya menyampaikan ini dengan memadukan ya teori ilmu pengetahuan dengan bagaimana agama dalam melihat ya, sesuatu pola-pola perilaku yang terjadi dalam manusia. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya dan insya Allah mungkin minggu ketiga setelah Januari kita bisa tidak lagi Zoom ya, bisa ketemu ya, bisa lihat wajah ya, dan kita bisa membahas secara lebih menyeluruh gitu kan. Nah di sini nih kita dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Saya mohon pamit. Mohon.